Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gila Pertama, saya absen 16 dari kelas XPSPR. Saya akan mempresentasikan tentang teks biografi dan biografi tentang tokoh Rudy Salim. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Ciri-ciri teks biografi. Pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Dan tiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Jenis-jenis teks biografi. Teks biografi itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan sisi penulis. Itu ada terdiri dari autobiografi, yaitu suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Dan ada yang kedua adalah biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua adalah biografi berdasarkan izin penulisan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada authorized biography, sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Ada juga unauthorized biography, biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisan unauthorized biography terjadi karena tokoh tersebut telah wafat dan tidak bisa meminta izin kepadanya. Struktur teks biografi. Struktur teks biografi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua adalah peristiwa dan masalah. Tahapan ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya meraih mimpi dan cita-cita dan kesuksesan. Yang ketiga adalah reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Jadi setelah siapapun yang menulisnya boleh membuat reorientasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membacakan tentang biografi seorang Rudy Salim. Rudy Salim lahir di Jakarta tanggal 24 April 1987. Merupakan seorang pengusaha muda yang kerap disebut Crazy Rich Asian asal Pluit, Jakarta. Di tahun 2011 saat usianya masih 23 tahun, ia mampu menghasilkan 1,3 miliar rupiah dalam sebulan. Sejak remaja, Rudy Salim selalu memilih jalannya sendiri. Awalnya ia kuliah jurusan kedokteran, namun ia memutuskan berhenti kuliah dan membuka bisnis. Setelah berhenti kuliah, Rudy akhirnya menjual mobil hasil pemberian orang tuanya untuk dijadikan modal usaha. Rudy gemar bermain game online. Ia berbincang-bincang dengan temannya yang bekerja di toko elektronik. Toko temannya ini mempunyai jangkauannya luas, karena mungkin memang sudah terkenal. Bisa dibilang juga toko besar. Rudy Salim pun mempunyai rencana untuk menyediakan kredit terutama pada transaksi online. Karena ketekunannya, Rudy Salim berhasil mendirikan PT Excel Trade Indonesia dan omsetnya dalam sebulan mencapai 1,3 miliar dan pada saat awal membuka bisnis, Rudy masih berusia 19 tahun. Excel Trade menjadi perusahaan microfinance yang menghasilkan untung sangat besar. Rudy pun akhirnya membuka cabang di 8 kota besar, tetapi bisnisnya itu tidak semulus yang dibayangkan. Rudy kerap ditipu sehingga harus menderita kerugian besar. Bahkan pada saat itu, Rudy merugi hingga total ratusan juta rupiah. Pada saat itu juga, Rudy juga mempunyai puluhan bisnis lain, tetapi kebanyakan dari bisnisnya itu gagal. Ditipu menjadi pembelajaran berharga buat Rudy. Akhirnya pada saat itu, Rudy melakukan perbaikan sistem pada bisnisnya, terutama pada bisnis PT Excel Trade Indonesia-nya. Dan seiring berjalannya waktu, usaha pinjaman dana berbasis online atau bisa disebut PT Excel Trade ini meraih keuntungan yang sangat besar dan keuntungan digunakan untuk membuka showroom yang sekarang bernama adalah Prestige Image Motor Cars. Keputusan membuka showroom mobil ini ternyata didasari oleh kecintaan Rudy Salim terhadap dunia otomotif.
Ia mengakui bahwa di awal usaha supercar ini ia hanya mampu mengimpor 3 mobil, tapi showroomnya ini terus berkembang hingga mencapai pasar internasional. Rekor penjualan tertingginya hingga 2019 adalah 19 mobil dalam setahun. Berkat usaha mobil mewahnya, ia sering diliput oleh media bersama pejabat dan artis. Akhirnya Rudy pun dekat dengan banyak pejabat dan artis yang membuat bisnis showroomnya ini semakin terkenal. Hingga kini, Rudy Salim sedang menggeluti bisnis baru di dunia hiburan. Dan Rudy telah menjadi produser beberapa film layar lebar. Dia dan bisnis barunya tersebut juga telah membuat 9 film dan hanya 1 yang benar-benar laku laris. Itulah tadi biografi dari Rudy Salim. Kesimpulannya adalah Rudy Salim merupakan sosok yang pekerja keras dan pantang menyerah. Bahkan di usianya yang masih muda, ia sudah bisa membuka bisnis. Hal teladan yang dapat diambil, yaitu kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi kegagalan adalah awal dari segalanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.